Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magia akan menjelaskan tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Laba sebelum pajak adalah laba sebelum kita memperhitungkan beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba setelah pajak. Sedangkan laba kena pajak adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak laba kena pajak dalam Undang-Undang Pajak Undang-Undang. Pajak penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Selanjutnya, beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Ada istilah lainnya yaitu pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Beban pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak kini dan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Kedua, itu beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Berbeda secara temporal dengan dasar pengenangan pajak. Dapat dijelaskan bahwanya munculnya beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak karena perbedaan temporal yang terjadi antara ketentuan pajak dengan standar akuntansi. Pengakuan pajak tangguhan hanya dilakukan atas beda temporal yang akan terpulih pada masa yang akan datang. Selanjutnya, koreksi fiskal juga dapat diklasifikasi konvensi negatif dan positif yang menambah penghasil kena pajak, sedangkan yang negatif koreksi yang mengurangi penghasilan kena pajak. Koreksi beban yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan pajak merupakan contoh koreksi positif, sedangkan koreksi atas penghasilan yang dikena pajak final adalah contoh koreksi negatif. Karena penghasilan dikeluarkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif akan menghasilkan pajak terutang untuk 1 tahun fiskal. Liabilitas pada pajak kini adalah jurnal pajak penghasilan terutang atas laba pajak untuk satu periode. Liabilitas pajak kini terdapat muncul pada laporan keuangan. Liabilitas pajak kini yaitu pajak yang terutang yang harus dibayar untuk periode ini. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak terutang pada periode masa depan sebagai akibat dengan perbedaan temporal kena pajak. Liabilitas pajak kini adalah laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang PPh pada yang dibayar atau dipotong pihak lain lebih besar disajikan sebagai pajak dibayar di muka atau PPh dibayar di muka. Selanjutnya pajak tangguhan, perbedaan akuntansi dan pajak. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dan standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku untuk hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak berbeda tersebut sebagai relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasi atas perbedaan temporal dan permanen. Perbedaan temporal adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada komposisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak. Perbedaan temporal
Dampak berupa perbedaan temporal kena pajak dan perbedaan temporal dapat dikurangkan. Dilihat dari dampak akhirnya dapat diklasifikasi atas perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar daripada pajak dan sebaliknya. Contohnya, penghasilan kena pajak lebih besar dibandingkan laba akuntansi, maka kita akui dari selisih beda temporal itu adalah pendapatan pajak tangguhan. Kalau lebih menurun akuntansi lebih tinggi dibandingkan pajak, maka yang kita akui adalah beban pajak tangguhan dengan cara mengalihkan tarif 25% dikali beda temporal bersih. Sedangkan perbedaan permanen yaitu akan dapat dipulihkan, perbedaan tetap akan ada. Perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Selanjutnya, perbedaan temporal dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporal dapat dikurangkan adalah perbedaan temporal yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat. Aset atau liabilitas dipulihkan atau diserahkan. Beberapa kejadian berikut merupakan bentuk perbedaan temporal yang dapat dikurangkan. Yang pertama, pengakuan beban provisi garansi secara aktual pada saat terjadi penjualan, sedangkan menurut pajak pembebanan dilakukan pada saat garansi diberikan. Yang kedua, depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi dibandingkan dengan masa manfaat depresiasi menurut pajak. Pengakuan beban penyelesaian piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif, sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan ketentuan dan biasanya terjadi pada periode setelah pengakuan menurut akuntansi. Pengakuan menurut keempat, pengakuan menurut nilai aset yang menurun pajak akan diakui sebagai aset dijual dan dilepaskan, sedang menurut akuntansi diakui saat terdapat indikasi penurunan nilai. Yang kelima, pengakuan beban yang jumlah diestimasi atau menurut akuntansi disebut provisi, sedangkan menurut pajak baru dilakukan pengakuan pada saat beban tersebut telah direalisasi. Yang keenam, pengakuan beban yang lebih kecil menurut pajak dibandingkan pengakuan beban menurut akuntansi akibat perbedaan temporal. Yang ketujuh, pengakuan penghasilan lebih besar menurut akuntansi dibandingkan pengakuan menurut akuntansi akibat perbedaan temporal. Contohnya, pendapatan diterima di muka menurut pajak diakui seluruh saat diterima. Menurut akuntansi aktual, beberapa kejadian berikut menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. Yang pertama, pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan, antara lain beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan mendapatkan memelihara penghasilan, misalnya itu tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25% sampai 50%. Yang ketiga, penghasilan yang dikenakan pajak pindah. Mungkin yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.